Halo semua, selamat siang. Hari ini Bu Laila akan membahas persiapan ulangan harian yang kedua. Persiapan ulangan harian kedua ini berisi soal-soal beserta pembahasannya. Mari kita lihat soal beserta pembahasan berikut. Soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik 4, negatif 3. Nah, bagaimana untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran tersebut? Perhatikan penjelasannya. Di sini, langkah awal harus kita cek terlebih dahulu titik 4, negatif 3. Ini kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 dengan mengganti X-nya menjadi 4 dan Y-nya menjadi negatif 3. Maka ini hasilnya sama dengan 25 atau sama dengan jari-jari. Jadi, titik tersebut atau titik 4,3 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya, karena titik ini berada pada lingkaran, kita tinggal masukkan saja ke rumus persamaan garis singgung lingkaran, yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat, dengan mengganti X1-nya dengan 4 dan Y1-nya dengan negatif 3, maka diperoleh persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik 4, negatif 3 adalah 4X dikurangi 3Y sama dengan 25. Atau kalian juga bisa menggunakan bantuan lingkaran, tidak langsung dengan rumus. Jadi ini kita melihat lingkaran terlebih dahulu dengan pusat 0,0 dan berjari-jari 5. Di sini nanti ada titik 4, negatif 3 yang sudah kita buktikan dia terletak pada lingkaran. Kemudian kita tarik, ini adalah jari-jari dan ini adalah, saya misalkan ini garis L, di sini ada O dan P. Titik P ini koordinatnya yaitu X1, Y1. Nanti kita menggunakan atau menyelesaikan persamaan garis singgung lingkaran ini dengan bantuan gradien. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah awal, saya cari gradien garis OP. Rumus ini sudah kalian dapatkan di SMP bahwa rumus gradien atau M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Pasti sudah bisa semua ya. Ini tinggal kita masukkan saja, maka akan diperoleh gradien dari garis OP atau MOP ini adalah negatif 3, negatif 3/4. Nah, padahal kita butuh gradien garis L. Ini saya kasih nama garis L di sini ya. Nah, perhatikan OP itu tegak lurus dengan garis L. Maka gradien garis singgung L yaitu syarat tegak lurus ya. Ini kembali lagi kita belajar di SMP bahwa M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Nah ini M1-nya saya misalkan gradien garis OP yaitu negatif 3 dibagi 4 dikalikan dengan M2 sama dengan M1 sehingga diperoleh M2 atau gradien dari garis L. Ini saya tuliskan di sini ya. ML sama dengan 4/3. Nah, kita sudah punya titik yaitu 4, negatif 3, ini 4, negatif 3 dan gradien. Jadi untuk membuat persamaan garis singgung lingkaran dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini ya, rumus di SMP sudah ada gradiennya yaitu 4/3 dan sudah ada titiknya 4, negatif 3. Tinggal kita masukkan ke sini, maka akan diperoleh hasil ini Y1-nya kita ganti dengan negatif 3, X-nya kita ganti dengan 4, dan M-nya kita ganti dengan 4/3, maka akan diperoleh hasil akhir persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik 4, negatif 3 yaitu 4X dikurangi 3Y sama dengan 25. Jadi dengan cara ini, cara langsung menggunakan rumus atau dengan cara menggunakan gradien, ternyata hasilnya adalah sama. Sampai sini mungkin cukup jelas ya.
Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik yang berapsis negatif 5. Apa sih apsis itu? Apsis yaitu X-nya ya. Jadi ini X-nya sudah diketahui, X-nya sama dengan negatif 5. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan garis singgung ini? Langkah awal yaitu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 dan berapsis negatif 5. Ini X-nya negatif 5, berarti kita cari terlebih dahulu Y-nya. Untuk mencari Y bagaimana? Kita masukkan ke rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169. Jadi ini diperoleh bahwa Y kuadrat sama dengan 144 di sini ya, maaf X-nya ini kita ganti dengan negatif 5 sehingga diperoleh Y kuadratnya sama dengan 144, maka kita peroleh hasil akhir Y sama dengan plus minus. Ini hati-hati ada plus minusnya, plus minus 12. Jadi nanti akan ada dua titik. Yang pertama negatif 5, 12 dan yang kedua negatif 5, negatif 12. Jadi ada dua. X-nya sama yaitu negatif 5 dan Y-nya yang satu ada positif 12 dan yang satunya negatif 12. Selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran. Kita langsung menggunakan rumus. Yang pertama saya cari di titik 5,12 terlebih dahulu. Jadi diperoleh X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Dengan menggantikan X1 dengan negatif 5 dan Y1-nya dengan 12, maka diperoleh persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik negatif 5,12 yaitu negatif 5X ditambah 12Y sama dengan 169. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran di titik negatif 5, negatif 12. Dengan cara yang sama, tinggal kita masukkan saja ke rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kita gantikan dengan negatif 5X-nya dan Y-nya yaitu negatif 12, maka diperoleh persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik negatif 5, negatif 12 yaitu negatif 5X dikurangi dengan 12Y sama dengan 169. Ini kita kerjakan dengan rumus yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, selanjutnya ini persamaan garis singgung lingkaran ada dua. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik yang berapsis negatif 5 adalah yang pertama yaitu negatif 5X ditambah 12Y sama dengan 169 dan negatif 5X dikurangi dengan 12Y sama dengan 169. Atau kalian juga bisa mengerjakan mencari persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik yang berapsis negatif 5 dengan bantuan rumus persamaan garis singgung yang sudah kalian pelajari di SMP, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kurang buka X dikurangi X1. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, tadi kita sudah peroleh ini apsis yaitu X-nya. Ini tadi X-nya sudah adalah negatif 5, kemudian tadi sudah diperoleh bahwa titik P dan V-nya adalah negatif 5,12 dan V-nya yaitu negatif 5, negatif 12. Jadi diperoleh dua titik. Kemudian ini perkiraan gambarnya ya. Jadi ini kira-kira yang titik P di sini, titik P negatif 5,12 dan ini titik H-nya di sini. Ini titik H, Q-nya yaitu negatif 5, negatif 12. Nah, selanjutnya langkah awal ini tadi persamaan garis yang akan kita cari ada dua. Ini saya misalkan L dan ini saya misalkan M. Nah, langkah awal yaitu kita cari gradiennya terlebih dahulu.
Di sini O, gradien garis OP, ini dengan menggunakan rumus tadi sudah kita bahas di soal nomor 1 dengan rumus Y2 min Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, ini diperoleh gradiennya yaitu negatif 12 dibagi 5. Ini gradien garis OP. Nah, bagaimana untuk mencari gradien garis L? Ini terlihat di sini OP itu tegak lurus dengan garis L. Maka gradien garis L atau ML ini nanti akan diperoleh 5 dibagi negatif 12. 5 per 12. Kenapa? Nah, ingat syarat tegak lurus yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini OP tegak lurus dengan L gitu ya. Nah, sudah ada gradiennya, sudah ada titik P-nya. Jadi persamaan garis singgung di titik negatif 5,12 adalah, tinggal kita masukkan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Ini diperoleh Y dikurangi 12 sama dengan gradiennya yang kita pakai yaitu gradien garis L ya. Di sini ada 5,12, ini titiknya. Kita masukkan, diperoleh persamaan garis singgung lingkaran di titik negatif 5,12 adalah negatif 5X ditambah 12Y sama dengan 169. Selanjutnya, sekarang kita cari persamaan garis singgung M. Caranya sama, kita cari gradiennya terlebih dahulu, gradien OQ. Gradien OQ ini caranya sama menggunakan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 diperoleh gradien 12,5. Nah, OQ itu tegak lurus dengan garis M. Maka nanti sama rumusnya M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Sehingga gradien garis M, gradien garis singgung M yaitu, saya tulis di sini MM adalah negatif 5 dibagi dengan 12. Sudah ada gradiennya, sudah ada titik Q-nya. Sekarang bagaimana mencari persamaan garis singgungnya? Sama, tinggal kita masukkan ke rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Maka diperoleh hasil persamaan garis singgung lingkaran di titik negatif 5, negatif 12 adalah negatif 5X dikurangi dengan negatif 12Y sama dengan 169. Hasil ini sama dengan yang kita kerjakan menggunakan cara sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 169 di titik yang berapsis negatif 5 adalah negatif 5X ditambah dengan 12Y sama dengan 169 dan negatif 5X dikurangi dengan 12Y sama dengan 169. Sebenarnya cukup mudah ya untuk mengerjakan soal ini. Soal yang ketiga yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 20 di titik 1,0. Ini hampir sama dengan contoh soal yang pertama, tetapi ini pusatnya digeser sejauh 3, negatif 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan penjelasan berikut. Ini alternatif penyelesaian yang pertama. Lagi-lagi kita harus cek terlebih dahulu titik 1,0. Titik 1,0 ada di mananya lingkaran. Ini kita masukkan 1, X-nya diganti dengan 1 dan Y-nya kita ganti dengan 0. Maka ini diperoleh hasil 20. Jadi titik 1,0 itu terletak pada lingkaran X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 20. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 20 di titik 1,0. Ini rumusnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu X1 dikurangi A dikalikan dengan X dikurangi A ditambah Y1 dikurangi B dikalikan Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Ini tinggal kita masukkan saja.
Titik-titiknya, ini X1-nya kita gantikan dengan 1 dan Y1-nya kita gantikan dengan 0. Jadi ini di sini 1,0 adalah sebagai X1, Y1. Ini kita masukkan nanti diperoleh hasil negatif 2X ditambah 4Y ditambah 2 sama dengan 0, atau boleh disederhanakan menjadi negatif X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain yang sudah kita pelajari di SMP, yaitu perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini ada lingkaran, pusatnya sudah bergeser di titik 3, negatif 4. Kemudian di sini ada titik, jari-jarinya di sini adalah akar 20, dan ini titiknya adalah 1,0. Ya, titiknya terletak pada lingkaran yang sudah kita buktikan sebelumnya. Nah, sementara bagaimana cara mencari persamaan garis singgung ini? Ini saya misalkan garis singgungnya yaitu garis singgung L gitu ya. Nah, ini gradien garis OP, ini kita cari dulu gradien garis OP dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kita peroleh gradiennya yaitu negatif 2. Selanjutnya perhatikan seperti tadi, OP itu tegak lurus dengan garis L. OP itu tegak lurus dengan garis L, maka dia berlaku rumus M 1 kali M2 sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh gradien garis L atau ML di sini adalah setengah ya. Jadi kita masukkan ke sini, nanti kita peroleh ML-nya yaitu setengah. Nah, gradien sudah ada, titik juga sudah ada. Bagaimana cara mencari persamaan garis singgungnya? Langsung saja kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Y1-nya yaitu 1, Y1-nya yaitu 0, X1-nya yaitu 1, dan gradiennya yaitu setengah. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Ini kita ganti diperoleh hasil negatif X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Hasil ini adalah sama dengan hasil yang sudah kita kerjakan dengan menggunakan cara rumus langsung pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini. Selanjutnya untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini masih sama, tentunya mencari persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini yang berbeda. Yang diketahui di sini adalah gradiennya. Jadi M-nya ini sudah diketahui. Negatif 2 akar 2. Bagaimana mencari persamaan garis singgungnya? Perhatikan di sini alternatif penyelesaiannya kita gunakan langsung rumus Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Ini karena pusatnya 0,0 dan jari-jarinya yaitu 2. Ini pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah 2. Ini tinggal kita masukkan saja ke rumus. M-nya kita ganti dengan negatif 2 akar 2, dan ini gradiennya yaitu negatif 2 akar 2 dikuadratkan hasilnya 8 ditambahkan 1, berarti ini akar 9, yaitu nilainya 3, 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6 ya. Jadi, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan bergradien negatif 2 akar 2 adalah Y sama dengan negatif 2 akar 2X plus minus 6. Atau bisa menggunakan cara yang sudah kita pelajari di SMP seperti cara mengerjakan soal-soal sebelumnya. Nah, ini perhatikan. Di sini ada lingkaran dengan pusat 0,0 dan dia berjari-jari
negatif 2, berjari-jari 2 ya, ini jari-jarinya adalah 2. Dan gradiennya sudah diketahui yaitu negatif 2 akar 2. Itu bisa terjadi dia ada di kuadran 4 atau ada di kuadran 2 ya, karena gradiennya yaitu negatif. Selanjutnya ini kita bawa ke rumus jika diketahui gradien, itu persamaannya di SMP yaitu Y sama dengan MX plus C. Ini M-nya sudah diketahui, tinggal bagaimana nanti kita mencari C-nya ya. Ini kita masukkan, kemudian hasil ini nanti kita substitusikan ke lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Akan diperoleh X kuadrat ditambah dengan nih Y-nya kita ganti dengan negatif 2 akar 2X ditambah dengan C kuadrat sama dengan 4. Ini kita jabarkan. Akan diperoleh 9X kuadrat dikurangi akar 4 akar 2CX ditambah dengan C kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat dalam X akan mempunyai satu akar real jika determinannya yaitu sama dengan 0. D, determinan rumusnya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Kita tinggal masukkan saja. Perhatikan di sini ini A-nya sama dengan 9. Ini B-nya negatif 4 akar 2C dan ini adalah C-nya ya. Tinggal kita masukkan B kuadrat negatif 4 akar 2C kuadrat dikurangi 4, A-nya 9 dan C-nya di sini adalah C kuadrat dikurangi 4. Ini kita kuadratkan seperti itu diperoleh C kuadrat sama dengan 36. Hati-hati. Berarti kita peroleh C-nya yaitu plus minus 6. Maka nanti persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 yang bergradien negatif 2 akar 2 adalah Y sama dengan negatif 2 akar 2X plus minus 6. Ini hasilnya sama dengan menggunakan rumus langsung yang tadi ya. Selanjutnya, untuk nomor 5, tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Di sini pusatnya digeser sejauh 1, negatif 3, ini sama dengan 20, dan dia bergradien 2. Sama seperti kasus nomor 4, tetapi pusatnya sudah digeser sejauh 1, negatif 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan di sini. Persamaan garis singgung lingkaran X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 20 bergradien 2 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangi X1 plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Jadi ketika lingkaran itu digeser, maka persamaannya di sini juga digeser nih sejauh Y1 dan X1. Nanti ini jari-jarinya berapa? Jari-jarinya yaitu di sini akar 20 atau boleh diganti dengan 2 akar 5 ya. Selanjutnya masuk ke rumus maka diperoleh Y1-nya ini adalah ini Y plus 3, ini Y1-nya kan kita ikutin di sini Y1-nya itu negatif 3. Dan ini kita masukkan saja, ini R-nya boleh menggunakan akar 20 atau 2 akar 5, boleh. Nah ini akar 20 dikali dengan akar 5. Akar 5 yaitu akar 100 yaitu 10. Nah ini 2X, positif 3 kita pindah ruas jadi negatif 3. 2X dikurangi 5 plus minus 10. Udah, jadi persamaan garis singgung lingkaran X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 20 yang bergradien 2 adalah Y sama dengan 2X ditambah 5. Dari mana ini 2X ditambah 5? Jadi kita ambil yang positif dahulu. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 5 ditambah 10. Ini disederhanakan menjadi 2X ditambah 5. Dan yang ini Y sama dengan 2X dikurangi 5 dikurangi 10. Ini diperoleh hasil Y sama dengan 2X dikurangi 15. Ini menggunakan rumus langsung atau
seperti soal sebelumnya bisa menggunakan persamaan garis singgung yang sudah kita pelajari di SMP. Nah, bagaimana caranya? Untuk di SMP sama seperti soal nomor 4 tadi. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu jika diketahui gradien Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, ini M-nya kita masukkan menjadi 2X ditambah C. Ya. Kemudian Y sama dengan 2X ditambah C ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 20. Jadi ini nanti Y-nya, hati-hati di sini yang kita ganti hanya Y-nya ya. Ini kita kuadratkan, kita jabarkan semua, nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini sudah saya sederhanakan. Coba nanti kalian bantu Bu Laila untuk mengecek ulang ya. Ini hasil Bu Laila yaitu 5x kuadrat ditambah 10 ditambah 4c x ditambah c kuadrat ditambah 6c dikurangi 10. Nah, persamaan kuadrat dalam x akan mempunyai satu akar real jika determinannya sama dengan 0. Berarti ini nilai A-nya sama dengan 5. Ini nilai B-nya yaitu 10 ditambah dengan 4C dan nilai C-nya yaitu C kuadrat ditambah 6C dikurangi 10. Nah, rumus D itu apa? Tentunya kalian semua sudah bisa bahwa rumus determinan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Tinggal kita masukkan saja nilai B, A, dan C-nya di sini, kemudian diuraikan, akan diperoleh hasil negatif 4C kuadrat dikurangi 40C ditambah 300 sama dengan 0. Ini mau saya sederhanakan, saya bagi semua dengan 4. Maaf, ini pembaginya yaitu saya bagi semua dengan negatif 4 ya. Supaya C-nya positif, diperoleh hasil C kuadrat ditambah 10C dikurangi 75 sama dengan 0. Kemudian ini saya faktorkan, diperoleh hasil ada 2 C-nya. C-nya yaitu negatif 15 atau C-nya yaitu 5. Sehingga nanti kita peroleh persamaan garis singgung lingkarannya. Jadi nanti kan kita ganti C-nya. Persamaan garis singgung lingkarannya yaitu 2X dikurangi 15 atau Y sama dengan 2X ditambah 5. Jadi kita ganti C-nya saja. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, yang terakhir ini ada pembahasan persiapan sebelum ulangan harian soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36, dia melalui titik 8,0. Bagaimana kalau ada melalui titik? Jangan lupa untuk kita cek terlebih dahulu titik 8,0 itu ada di mana. Ini setelah kita cek, titik 8,0 kita masukkan, X-nya kita ganti dengan 8 dan Y-nya kita ganti dengan 0. Ini diperoleh hasil 64, artinya dia lebih dari jari-jarinya di sini ya, lebih dari 36 karena lebih dari R kuadrat. Jadi titik 8,0 ini terletak di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah, gambarnya kira-kira ada seperti ini ya, ada lingkaran, terus ada titik di luarnya yaitu ini titik 8,0 di sini. Karena kita sudah buktikan bahwa 8,0 ada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini akan saya buat persamaan garis singgung lingkaran. Ada 1, ada 2, ini bisa 2 kemungkinan persamaan garis singgung lingkarannya. Kemudian di sini jari-jarinya berarti ada 6 ya. Jari-jarinya ini panjang jari-jarinya yaitu 6. Nah, kita akan menggunakan persamaan garis polar. Jadi persamaan garis polar AB. Perhatikan. Ini tentunya di sini adalah pusatnya 0,0. Ini jari-jarinya 6 ya. Nah, persamaan garis polar AB. Kita gunakan persamaan garis polar AB sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini kita masukkan
X-nya kita ganti dengan 8 dan Y-nya kita ganti dengan 0. Diperoleh nilai X-nya yaitu 9/2. Selanjutnya, X 9/2 itu kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini. Maka akan diperoleh nilai Y adalah, ini Y kuadratnya yaitu 63 dibagi 4. Diperoleh nilai Y-nya yaitu plus minus 3/7 dibagi dengan 2. Ya. Belum selesai. Nah, kemudian titik A dan B, titik A dan B ini masing-masing adalah titik singgung lingkaran, ya, titik singgung lingkaran. Maka persamaan garis singgungnya itu di sini tadi titiknya kan ada 8,0. Ini saya yang misalkan di sini 9/2,3/2/7. Sehingga persamaan garis singgungnya kita gunakan jika dari dua titik ini di SMP sudah dipelajari menggunakan rumus Y-1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Tinggal kita masukkan saja. Ini misalkan X1Y1, ini X2Y2, begitu. Kita gantikan, maka diperoleh persamaan yang pertama yaitu 3/7X ditambah 7Y sama dengan 24/7. Atau jika kita cari dari ini titik B yaitu 9/2, -3/2/7 dan 8,0. Ini sama dimasukkan ke rumus, akan diperoleh persamaan yaitu 3/7X dikurangi 7Y sama dengan 24/7. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 melalui titik 8,0 adalah 3/7X ditambah 7Y sama dengan 24/Y. Dan yang kedua yaitu 3/7X dikurangi dengan 7Y sama dengan 24/7. Nah, demikian 6 soal persiapan ulangan harian. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bisa dipelajari. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya akhiri video hari ini. Sampai jumpa minggu depan di ulangan harian kedua.